Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Hasanah dengan IPM 211060086. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi kelas 5F. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani, MPDI, selaku dosen mata kuliah evolusi. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul proses terjadinya evolusi pada manusia guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah evolusi. Di mana yang pertama yaitu terdapat pengertian evolusi. Evolusi sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti membuka lapisan. Dari kata tersebut diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi evolution, artinya adalah perkembangan atau evolusi sebagai pembaharuan sifat keturunan melalui waktu jangka yang panjang. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa evolusi merupakan proses terjadinya perubahan dalam jangka waktu yang panjang dan perubahan itu akan menjadi lebih kompleks namun akan terlihat selama berjuta tahun kemudian. Selanjutnya yaitu pengertian evolusi manusia. Evolusi manusia atau anthropogenesis merupakan bagian dari evolusi biologi yang mengenai munculnya Homo sapiens. Ini merupakan subjek yang luas penyelidikan ilmiah yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan ini terjadi. Selanjutnya yaitu pengelompokan manusia berdasarkan evolusi. Yang pertama, kelompok manusia berdasarkan evolusi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama Australopithecus, di mana fosil manusia purba ini ditemukan pada endapan Pleistoken di Afrika Selatan oleh Daud pada tahun 1924. Penelitiannya dilakukan dalam kurun waktu antara 1961 hingga 1963 dan diyakini sebagai rantai penghubung antara manusia dan apes. Nah, dari hasil penelitian tersebut, mereka menyimpulkan bahwa asumsinya Australopithecus merupakan manusia paling tua dan primitif dalam jajaran manusia purba. Kelompok yang kedua yaitu Pithecanthropus, di mana ditemukan di Sangiran ya atau di Jawa Tengah. Nah, manusia purba ini telah mendekati manusia modern dengan melihat pada besaran otaknya yang mencapai 900 hingga 1000 cm kubik dan hampir mendekati manusia modern yang mencapai 1500 cm kubik. Sedangkan pada gorila yang kisaran 580 cm kubik, data penelitian lainnya dapat diketahui setelah melakukan tahap rekonstruksi tulang kerangka. Ternyata hasil yang menunjukkan Pithecanthropus sudah mampu berjalan dengan badan tegak layaknya hominin. Kemudian mereka mampu berkelompok dan mengembara di hutan dan memanfaatkan gua-gua sebagai tempat tinggal dan sudah mempergunakan api dalam masa kehidupannya. Kelompok yang ketiga yaitu Neanderthal, di mana Neanderthal ini merupakan kelompok genus Homo karena bentuknya yang mirip Pithecanthropus. Nah, hidup pada akhir Pleistoken di Asia dan Eropa. Pertama kali ditemukan pada tahun 1856 di Jerman, tepatnya di lembah Neander. Bukti ditemukannya fline atau kapak yang sudah dibentuk terbuat dari batuan silika yang digunakan untuk berburu, kemudian mengolah hasil buruan dengan menggunakan api. Kemudian yang keempat yaitu Cro-Magnon. Cro-Magnon ini merupakan nenek moyang ras Kaukasoid di Eropa berdasarkan perkiraan pada arkeologi pada waktu itu. Nah, mereka mampu meramu dan berburu. Selain itu, kelompok ini bisa mengumpulkan hasil berburunya, kemudian dapat membuat kemah sederhana, memiliki perbendaharaan kata lebih banyak, mampu membuat karya seni berupa lukisan di dinding-dinding gua yang dapat dijumpai di Spanyol, Perancis, dan Gurun Sahara. Kemudian proses terjadinya manusia pada evolusi yaitu proses terjadinya manusia pada evolusi yaitu kita dan simpanse mempunyai orang tua yang sama atau nenek moyang yang sama di masa lalu berdasarkan ilmu genetik simpanse dan manusia ini terpisah jalur evolusinya sekitar 7 juta tahun yang lalu. Kemudian
Spesies manusia ini bisa juga disebut sebagai hominin, dan pada zaman dahulu itu ada sangat banyak hominin yang hidup secara berdampingan. Nah, keberadaan hominin inilah yang menjadi jembatan atau proses sehingga kita menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Kemudian kita telah menemukan sangat banyak fosil dan sisa-sisa peninggalan manusia purba yang hidup pada zaman dahulu. Nah, mereka kini merupakan nenek moyang kita, tapi tidak semua dari mereka itu adalah nenek moyang yang langsung menjadi manusia. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh paleantropologi adalah mengklasifikasikan sisa-sisa peninggalan manusia purba. Sekitar 4,4 juta tahun yang lalu, itu ada makhluk yang dinamakan Ardipithecus remedi. Nah, Pithecus remedi ini mempunyai ukuran otak yang lebih kecil daripada manusia, dan badannya ini didesain atau beradaptasi untuk hidup di daerah pepohonan, yaitu bisa memanjat pohon, tetapi tulang pelvisnya juga ini berfungsi untuk berjalan dengan dua kaki. Penemuan fosil yang berusia 4,1 juta tahun yang lalu itu sudah menunjukkan evolusi lutut yang sangat kuat yang mengindikasikan bahwa makhluk ini dapat berjalan dengan dua kaki. Dan 3, juta tahun yang lalu, manusia ini sudah bisa menopang berat badannya sehingga sudah bisa berjalan dengan dua kaki secara sempurna. Dan fosil yang menunjukkan tentang hominin atau spesies manusia yang bisa berjalan dengan dua kaki ini dinamakan Australopithecus afarensis, dan anggota spesies yang paling terkenal yang ada di museum yang kita lihat sekarang ini adalah Lucy atau keluarga Australopithecus afarensis. Nah, fosil Lucy ini mempunyai bentuk kaki yang sangat mirip dengan kaki manusia modern, yaitu tulang pelvis yang pendek dan tulang paha yang agak ke dalam sehingga memudahkannya untuk berjalan dengan dua kaki. Keberadaan fosil Ardi dan Lucy ini menandakan bahwa 3 atau 4 juta tahun yang lalu, proses evolusi sudah bereksperimen dengan primata yang dapat berjalan dengan dua kaki atau kita disebut dengan bipedal. Kita telah mengetahui bahwa primata purba itu hidup di Afrika yang ditutupi oleh hutan, dan di hutan itu sangat banyak makanan yang bisa diakses oleh manusia purba tersebut. Tetapi, karena perubahan iklim hutan yang di Afrika itu berubah menjadi gurun, dan pada saat habitatnya itu menjadi kering, maka makanan sangat susah untuk didapatkan. Nah, kemudian makanan primata tidak mempunyai pilihan selain bermigrasi ke tempat yang dimana akses makanannya itu cukup. Dan dalam proses migrasi inilah primata itu menggunakan kakinya untuk berjalan demi demi untuk menghemat energi. Dan 2,4 juta tahun yang lalu, ada fosil yang dinamakan Homo habilis, dan fosil ini diyakini sebagai nenek moyang manusia karena kemampuannya untuk menciptakan tools atau alat-alat demi mendukung kehidupan mereka seperti bebatuan yang diruncingkan ujung-ujungnya. Dan sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, itu ada grup hominin yang dinamakan Homo erectus, yang diyakini bahwa Homo erectus ini adalah nenek moyang manusia modern karena Homo erectus ini adalah spesies hominin yang paling sukses. Nah, dia dapat bertahan hidup 8 kali lebih lama dari manusia modern yang ada sekarang. Dan Homo erectus ini adalah grup hominin yang diyakini yang pertama kali memasak makanannya sehingga memberikan nutrisi yang lebih untuk perkembangan otak mereka. Nah, selain itu, Homo erectus ini juga terkenal sebagai penjelajah asal hingga ditemukan di berbagai tempat di belahan dunia seperti di India bagian timur dan di Indonesia, salah satu grup dari Homo erectus ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.